Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, kita bertemu. Dalam kehidupan kita semua, pasti kita sudah diajarkan tentang sopan santun, adat saling menghormati, serta menghargai antar sesama manusia maupun makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk mengucapkan salam ketika melewati atau masuk area makam, juga melarang melangkahi dan menginjak dengan sengaja. Dari sini, Bang Pet mau menceritakan sebuah cerita berdasarkan kisah nyata yang terjadi kurang lebih 10 tahun yang lalu. Kebetulan, kejadian tersebut dialami oleh teman dari narsum kali ini yang masih tetangga kampungnya. Jadi mohon maaf apabila ada kesamaan nama tempat ataupun kejadian. Dan tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Selamat datang di channel Bang Pet Illustration. Sudah lumrah atau kebiasaan dari sebagian warga P bila malam datang, berkumpul atau nongkrong di beberapa warung, meski hanya bermain gaplek, berteman secangkir kopi dan gorengan. Mereka bisa berjam-jam lamanya duduk di tempat itu. Salah satunya adalah Ucil. Dia sudah menjadi langganan di warung Kang Toy yang terletak di ujung batas desa itu. Walaupun dirinya sudah berkeluarga dan telah dikaruniai seorang buah hati, tapi jika malam waktunya, akan lebih banyak waktu dihabiskan bersama dengan beberapa temannya di luar. "Ganti musiknya dong, Kang Toy. Masa campur seharian terus? Remik atau dangdut gitu loh," teriak Ucil, salah satu pengunjung warung itu kepada Kang Toy. Seperti malam itu, tepatnya malam Selasa, sedari jam 8 malam, Ucil sudah nongkrong dengan 3 temannya di warung Kang Toy. Mereka terlihat riang dengan permainan gaple. Sesekali, tubuh dan kepala mereka bergoyang mengikuti hentakan musik yang tidak begitu keras yang diputar oleh Kang Toy. Apalagi malam itu, kebetulan cuaca sangat cerah. Ditambah cahaya rembulan yang sudah membulat tanpa terhalang awan sedikit pun. Itu membuat warung Kang Toy semakin malam semakin ramai. "Dari kemarin kok mainnya cuma hitungan. Sesekali pakai taruhan lah," ucap seorang lelaki yang berada di ujung warung sembari mendekat ke arah tempat Ucil. "Judi dosa Kang Mus," sahut Ucil pada lelaki itu. Sahut Ucil kepada lelaki yang dipanggilnya Mustaqim. "Alah, taruhannya kan gak harus duit." Lagi-lagi, Kang Mus seperti memancing Ucil dan ketiga temannya yang tengah asik menatapi balok gaple di tangan masing-masing. Beberapa saat, tak ada sautan dari Ucil dan ketiga temannya. Mereka seolah tak peduli dengan ucapan Mus. Tapi, saat permainan mereka selesai dan akan memulai permainan baru, sejenak tangan Ucil berhenti mengocok balok-balok yang ada di atas meja itu. "Taruhan mental aja gimana?" tanya Ucil yang tiba-tiba tertarik dengan tawaran Kang Mus. Ketiga temannya saling pandang seperti ingin mengetahui reaksi masing-masing. "Taruhan mental? Maksudnya gimana, Cil?" tanya salah satu teman mainnya, yaitu Yuda. "Gini, kita bikin permainan 3 putaran. Siapa yang kalah harus cabut salah satu patok kuburan, terus dibawa ke sini, terus bikin 3 putaran lagi. Nah, yang kalah harus ngembaliin. Kita mainnya tetap berpasang-pasangan." Entah dari mana, Ucil mempunyai satu pemikiran konyol seperti itu. Namun, sama konyolnya dengan orang-orang yang lain, karena mereka menyetujui ide dari Ucil ini. Sedangkan, salah satu temannya memilih mundur dan digantikan oleh Mus. Setelah lengkap 4 pemain yang berpasangan, dimulailah permainan yang mempertaruhkan hal konyol tersebut tanpa memikirkan resiko selanjutnya. Ucil dan Mustaqim yang berpasangan melawan Yuda serta Mamin harus melewati 3 putaran tanpa kemenangan. Itu artinya mereka harus menepati janji kekalahan, yaitu mencabut sebuah nisan yang biasa digunakan sebagai penanda makam. Meski tergolong pemberani, namun saat itu Ucil merasa merinding karena ketika memasuki area makam yang sedikit terang karena terpapar cahaya rembulan. Pasalnya, mereka harus mengambil sebuah patok kuburan di area pemakaman kampung sebelah, bukan di area makam kampung sendiri. Memang, jarak antara warung Kang Toy dengan area makam kampung sebelah tidak seberapa jauh, malah terhitung lebih dekat dibanding ke pemakaman kampung mereka sendiri. Kurang lebih, mereka membutuhkan waktu 10 menit dengan berkendara menaiki sepeda motor hingga sampai ke tanah makam dari warung Kang Toy. Ucil yang mengekor di belakang Kang Mus dari awal masuk gerbong makam berkali-kali mengeluh seolah-olah menyesali perbuatannya. Karena semenjak mereka masuk ke area makam itu, hawa tak mengenakan mulai mereka rasakan.
Namun, karena sudah terlanjur, mau tak mau, mereka harus menepati janji itu. Setelah beberapa langkah masuk ke area pemakaman, Mus berhenti, matanya mengedar, mencari nisan yang akan dia cabut. Mus kembali melangkah setelah gundukan-gundukan tanah di dekatnya memiliki nisan batu maupun keramik, sehingga tak mungkin dia dan Ucil bisa mencabutnya. Puluhan langkah kuburan sudah mereka lewati, namun belum juga mereka menemukan sebuah nisan yang pas dirasa untuk mereka cabut. Sampai akhirnya, mata Mus menangkap sebuah gundukan tanah yang masih berpayung, menandakan jika makam itu masih baru dan juga belum bernisan batu maupun keramik. "Kang, ini kuburannya masih baru, cari yang lain aja." Ucil yang terlihat ragu mencoba mengingatkan Mustaqim, tapi Mustaqim tak menggubrisnya. Terjadilah perdebatan kecil di antara mereka berdua. Saat Mus ngotot ingin mencabut nisan yang ada di depannya, Ucil yang merasa lebih muda dari Mus hanya memilih diam, seolah dia pasrah dengan keadaan. Hingga tanpa bantuan Ucil pun, Mus berhasil mencabut kayu yang sedikit berukir dengan tulisan sebuah nama. Mustaqim yang kembali berjalan di depan dengan memanggul sebuah nisan pun terlihat biasa saja. Dia malah sedikit bangga dan berencana mengatur siasat agar bisa menang dalam game berikutnya, supaya bisa membalas Yuda dan Mamin. Tapi lain halnya dengan Ucil. Meski dia mendengar semua ucapan Mus, dia enggan untuk menanggapinya. Dia sendiri, dari mulai tercabutnya nisan kayu yang kini ada di pundak Kang Mus pun merasakan suatu keganjilan. Ucil merasa saat Mus berhasil mencabut nisan itu, ada mata yang memandangi mereka. Bahkan Ucil yang berjalan di belakang Mus sesekali harus menoleh untuk memastikan tak ada apapun di belakang mereka. Sebab dia merasa betul ketika dia melangkah, tepat di belakangnya seolah ada satu langkah lain, ada sosok lain yang mengikuti. Singkatnya, mereka pun sampai kembali ke warung Kang Toy. "Nah, ini udah tak ambilin. Ayo kita main lagi. Kita buktikan sekarang siapa yang harus mengembalikan ini." Ucap Mus yang baru sampai dan meletakkan nisan kayu di atas meja makan. Hening suasana saat itu, bukan karena mendengar ucapan Mus, tapi ketika semua mata tertuju pada kayu nisan yang bertuliskan nama Yatno. Seketika, wajah-wajah mereka memucat, terlebih Yuda dan Mamin. "Dian kamu, Mus," ucap Yuda yang terlihat takut dan bangkit dari kursinya. "Dan gimana toh? Ayo, sudah main lagi aja," jawab Mus yang sedikit jengkel, tetap memaksa untuk kembali melanjutkan permainan mereka. Akan tetapi, bukan hanya Yuda saja yang bangkit dan mundur. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mamin. Sementara Ucil masih terpaku di samping motornya. "Woi, gimana ini? Kok malah pada mundur?" bentak Mus yang merasa semakin kesal. "Wah Mus, ampunlah aku gak berani lagi. Mending kamu tak bayar aja daripada nerusin terus taruhannya nisan kuburan ini," ucap Yuda yang benar-benar merasa takut. Sampai menyebut nama yang tertulis di nisan itu pun dia tak berani. Mus saat itu terdiam. Dia berpikir menimbang ucapan Yuda, tentunya tentang bayaran. Sampai akhirnya dia menyetujui satu nominal dari Yuda dan juga Mamin dengan syarat mereka tak ingin bermain lagi. "Hehehe, gini kan enak. Cil, ayo kita balikin lagi nisan ini," ajak Mus pada Ucil. Setelah mendapat 2 lembar rupiah dari Yuda dan Mamin, Ucil terdiam. Dia ragu untuk menjawab, mengingat semua hal ganjil yang dirasakannya tadi membuatnya ketakutan. Apalagi melihat gelagat Yuda dan Mamin yang lebih memilih untuk membayar, semakin membuatnya yakin jika ada sesuatu di balik tercabutnya patok milik almarhum Yatno itu. "Kamu nanti di luar saja. Kalau takut, biar aku sendiri yang memasang nisan kuburannya," ajak Mustaqim dengan memberi keringanan tugas pada Ucil. Sebab dia melihat Ucil ragu dan takut. Entah apa saja yang dibicarakan semua orang di warung Kang Toy, Ucil tak mengetahui lagi. Sebab selepas kepergiannya dengan Mustaqim, Ucil tak lagi kembali ke warung. Jalanan yang hanya ditempuh 10 menit untuk bisa sampai ke makam, nyatanya mampu membuat keringat Ucil mengucur deras. Seakan-akan sapuan angin yang kencang menerpa tubuhnya tak memberikan kesejukan sama sekali. Singkatnya, sampailah mereka di depan gerbang makam itu. "Dah, Cil, kamu tunggu di sini aja," ucap Mus saat Ucil menghentikan motornya tepat di depan pintu makam. Ucil hanya diam. Dia melihat Mustaqim yang begitu berani kembali masuk ke dalam area pemakaman sambil memanggul patok nisan milik almarhum Yatno. Meskipun Ucil tak ikut masuk, namun perasaan tak enak tetap saja dia rasakan.
apalagi ketika tubuh Mustaqim tak lagi terlihat. Mata Ucil kini menangkap sesosok bayangan seseorang sedang berdiri tak jauh dari pintu makam. Awalnya, Ucil mengira jika sosok itu adalah salah satu warga yang sedang mengaliri sawah atau sengaja datang demi keperluannya sendiri. Mungkin untuk mencari nomor togel. Tetapi saat tiba-tiba hidungnya mencium bau busuk serta wangi bunga kamboja, Ucil mulai merinding. Dia tahu jika di sekitar tanah makam itu memang ada satu buah pohon kamboja. Tapi Ucil juga yakin jika wangi bunga kamboja yang ada di area makam itu tidak setajam seperti yang sedang tercium olehnya. Tubuh Ucil yang tadinya basah oleh keringat mendadak berubah dingin sedingin es ketika dengan sangat jelas Ucil melihat sosok itu mendekatinya dengan cara meloncat. Panik seketika ketika sosok itu semakin dekat padanya. Berkali-kali Ucil mencoba menghidupkan motornya, tapi sayang kuda besi yang selalu menemaninya itu seakan menyuruhnya untuk melihat sosok itu lebih dekat. Dan untungnya nasib baik masih berpihak pada Ucil. Saat tinggal beberapa langkah lagi sosok itu sampai padanya, motor miliknya pun berhasil hidup. Secepat mungkin Ucil menarik gas, melaju kencang meninggalkan area pemakaman, meninggalkan sosok yang masih berdiri menatapi kepergiannya. Tanpa sadar jika tadi dia datang bersama dengan Mustaqim. Ucil telah melupakan Mustaqim. Dia meninggalkan Mustaqim yang masih berada di dalam area makam. Ucil terus memacu motornya. Meskipun sudah jauh, dia mengabaikan teriakan beberapa orang. Pengendara lain kebetulan melihatnya mengendarai motor dengan ugal-ugalan tanpa mereka tahu jika saat itu Ucil benar-benar sedang ketakutan. Luluh semua keberaniannya, luluh semua kesombongannya oleh sosok yang sekilas dia lihat berwajah putih pucat dengan bola mata menggantung. Ucil baru bisa bernafas lega ketika motornya berhenti di halaman rumahnya. Sejenak dia terdiam, menenangkan degup jantung sembari mengatur kembali ritme nafas yang masih memburu. Namun di saat itulah dia baru tersadar akan Mustaqim. Dia baru ingat jika Mustaqim masih berada di area makam untuk memasang kembali patok kayu nisan dengan nama Yatno itu. Timbul satu keinginan Ucil untuk kembali menjemput Mus. Tapi seketika dia urungkan ketika mengingat satu sosok dengan bola mata menggantung yang membuatnya seumur hidup tak akan bisa melupakan. Selagi Ucil tengah memikirkan keadaan Mus, lagi-lagi wajahnya mendadak tegang saat hembusan angin yang tidak begitu kencang menyapu tubuhnya. Angin tipis yang kembali membawa bau busuk serta wangi bunga kamboja. Tubuh Ucil lagi-lagi terasa dingin. Belum hilang bau itu, kini telinganya mendengar suara gemersek dari arah simpang jalan depan rumahnya. Suara tersebut berasal dari sosok yang memiliki postur dan baju yang sama seperti yang tadi dilihatnya di depan pintu pemakaman. Cuma bedanya, sosok yang kini hanya berjarak beberapa meter darinya berjalan seperti melayang, bukan meloncat. Meski begitu, tak mengurangi rasa takut di dalam diri Ucil. Karena tatapan tajam dari sosok itu bukan saja membuatnya merinding, tapi juga seolah jantungnya ingin lepas dari dadanya. Tak mau berlama-lama, Ucil dengan keras menggedor pintu rumahnya, memaksa istrinya harus terkejut dan juga gelagapan ketika melihat dirinya terburu masuk ke dalam rumah sambil menuntun motornya. Beberapa kali istrinya menanyakan tentang apa yang terjadi, namun tak sepatah kata pun keluar dari mulut Ucil, dan itu membuat istrinya hanya bisa menggelengkan kepala. Pagi itu, setelah mengalami ketakutan, Ucil terbaring lemah. Badannya panas dingin, bibirnya terasa keluh, tulang-tulangnya semuanya terasa kaku dan linu. Dan itu hanya bisa membuatnya beraktivitas di atas ranjang. Meski begitu, Ucil masih memikirkan keadaan Mustaqim. Ingin rasanya dia menemui Mustaqim serta meminta maaf dan menceritakan apa yang dia lihat. Tapi saat itu, untuk bergerak pun Ucil meringis ngilu. Selama 2 hari, Ucil hanya terbaring lemah. Dan tepat di hari ketiga, ketika keadaan sudah tampak membaik, siang itu Ucil nampak mulai jalan-jalan walau hanya di sekitar halaman rumahnya. Sesekali, dirinya bertegur sapa dengan tetangga yang kebetulan lewat sambil menanyakan Mustaqim. Namun, tak ada satupun yang tahu akan kabar sahabatnya itu. Sampai akhirnya, sesaat kepergian istrinya yang kebetulan akan menginap di rumah saudaranya, Ucil kedatangan tamu, yaitu Yuda dan Mamin. Mereka berbasa-basi sebentar dan bercanda sebelum Yuda menceritakan jika Mustaqim malam itu kembali dengan berjalan kaki ke warung Kang Toy. Mustaqim sempat marah-marah merutuki Ucil. Dan anehnya, paginya dia juga jatuh sakit, sama seperti yang Ucil alami. Setelah Yuda selesai,
Ucil pun kemudian menceritakan apa yang dialaminya malam itu. Kenapa dia sampai tega meninggalkan Mustaqim sendiri. Hal itu membuat Mamin dan Yuda merinding ngeri. Sudah kuduga kalau semua kejadian ini itu ada sangkut pautnya sama patok almarhum Yatno yang dicabut sama Mustaqim, ucap si Yuda. Emangnya Yatno itu siapa, Yud? Tanya Ucil penasaran. Lah kamu itu bener-bener nggak tahu toh tentang almarhum Yatno? Yatno itu tetangga kampung kita yang meninggal karena disantet. Tapi itu katanya, aslinya ya aku kurang tahu. Dia itu dulu juga seorang dukun pas masih hidup. Ini malam ini itu pas 7 hari dia meninggal, ucap si Yuda. Ucil benar-benar tercekam mendengar cerita dari Yuda dan Mamin. Andai saja dia tahu sedari awal, mungkin tidak akan terjadi malapetaka yang dia dan Mustaqim alami. Penyesalan Ucil tetap hanya sebuah penyesalan. Kini semua telah terjadi. Kecemasan hatinya kini semakin menusuk tajam saat tahu sepenggal cerita tentang almarhum Yatno dan juga kabar dari Mustaqim. Hari beranjak sore, sepi dan sunyi dirasakan oleh Ucil setelah kepergian kedua temannya. Sempat terfikir olehnya untuk menyusul istri dan anaknya di tempat saudara yang sedang menggelar hajatan. Tapi saat menimbang jarak yang lumayan jauh serta kondisinya sendiri, Ucil mengurungkan niatnya. Mendadak hawa yang dirasakan Ucil, hawa yang biasa dirasakannya dan dipercaya warga sekitar sebagai isyarat kematian. Meski Ucil sendiri tak begitu yakin akan mitos tersebut, entah mengapa saat itu seakan dia betul-betul yakin dengan apa yang warga sekitar percayai. Apalagi semakin waktu beranjak petang, hawa anyep atau dingin semakin kuat terasa. Selepas azan maghrib berkumandang, Ucil memutuskan untuk masuk ke dalam kamar. Di samping tubuhnya yang masih lemah serta hawa tak enak, ada satu rasa takut yang membesit saat tiba-tiba ingatannya memunculkan almarhum nama Yatno. Belum sampai setengah jam, Ucil menyelimuti tubuhnya di ranjang. Dia sudah dibuat tercekam dengan suara gemersek di samping kamarnya. Matanya melirik ke tembok sisi kiri. Dari mana suara itu berasal? Ternyata dari luar tembok dinding itulah suara tersebut kembali terdengar. Dengusan nafas Ucil kian memburu saat suara itu terdengar semakin jelas di telinganya. Suara itu kini terhenti tepat di balik jendela kamar. Tak bertulang lagi rasanya tubuh Ucil. Dia benar-benar tercekam. Bukan cuma suara ketukan di kaca jendelanya, tapi juga bau busuk serta wangi bunga kamboja yang perlahan menyusup ke hidungnya. Semakin lama, suara ketukan itu semakin keras, beriringan dengan bau busuk dan wangi bunga kamboja yang semakin pekat. Itu membuat Ucil tak kuasa menahan air mata ketakutannya. Lama Ucil dirundung suatu hal yang menakutkan itu, sampai-sampai tubuhnya semakin kaku. Hingga akhirnya, satu kalimat yang terucap tanpa dia sadari mengakhiri suara ketukan tersebut. Saya minta maaf, saya minta maaf. Setelah itu semuanya hening. Tak ada lagi suara ketukan, tak lagi tercium bau busuk dan wangi bunga kamboja. Tak ada lagi suara gemersek yang membuat suasana kembali anyep, seanyep wajah Ucil. Wajah Ucil berangsur-angsur mengendur lega dan mengucap syukur dari bibirnya. Beriringan dengan matanya yang terpejam, berharap semua segera berakhir. Berharap tubuh lelahnya lepas dan bisa beristirahat tanpa gangguan, serta terbangun dan meninggalkan hari buruknya. Namun lagi-lagi, Ucil harus terjaga. Dia tak tahu jam berapa pada saat itu. Pastinya dia hanya terbangun dan terkejut mendengar ketukan keras dari depan pintu rumah. Itu membuatnya terdiam, tertekun antara kaget dan bercampur dengan takut. Apalagi dia merasa jika ketukan itu seperti sebuah gedoran yang tidak henti-hentinya membuat tubuhnya menggigil ketakutan. Tak ada sedikit pun keberanian dalam hatinya saat itu. Sampai beberapa saat lamanya, dia membiarkan suara ketukan itu bagaikan sebuah ledakan. Suara yang membuatnya terjingkat serta ketakutan. Sejenak, ketukan itu berhenti. Sedikit tenanglah batin Ucil. Sebelum muncul satu suara dari jendela yang membuatnya bangkit dan terduduk di tepi ranjang. Cil, Cil, Ucil, bukain pintunya. Cil. Wajah Ucil seketika menciut, seperti tengah memastikan jika suara panggilan itu benar dari orang yang dia kenal. Beberapa kali panggilan itu berulang sampai akhirnya Ucil yakin. Kang Mus, ucap Ucil memastikan. Sunyi, tak ada sautan. Rasa penasaran itu tiba-tiba muncul setelah dia berulang bertanya, tapi tak ada sahutan. Perlahan Ucil bangkit, melangkah pelan mendekati jendela kamarnya.
Sedikit saja, kain pintu penutup jendela dia sibak. Mata Ucil kini melihat satu sosok berwajah tak asing, yaitu Kang Mus. "Kamu bener Kang Mus?" tanya Ucil. "Iya Cil, bukakan pintunya," jawab Mustaqim tanpa menoleh ke arah Ucil. Tak ada sedikit pun rasa curiga dalam diri Ucil, meski dia melihat gelagat aneh dan sikap Mustaqim yang tidak sedikit melirik pun ke arahnya. Keanehan baru dirasakan Ucil ketika dia mempersilahkan masuk Mustaqim. Dia sangat yakin jika yang bertamu itu adalah temannya. "Ada apa Kang? Malam-malam begini kok datang ke rumahku?" tanya Ucil yang tak sabar sebab melihat Mustaqim sedari tadi hanya diam saja. Mustaqim masih diam, matanya pun tidak melihat atau melirik ke arah Ucil, melainkan memandang lurus ke depan dengan tatapan kosong. Sekilas, Ucil mengamati wajah Mustaqim. Dia seperti menggurat satu beban penyesalan. Tapi sesaat kemudian, Ucil tertegun ketika melihat wajah Mustaqim pucat pasi. Awalnya, Ucil mengira jika pucatnya wajah Mustaqim dikarenakan dia sakit, seperti cerita Yuda dan Mamin. Namun, beberapa detik kemudian, anggapan itu berubah menjadi merinding dan takut. Kang Mus, kamu ini kenapa Kang?" Ucil kembali bertanya, mencoba mencairkan suasana dan menutup rasa takut akan wangi bunga kamboja yang tiba-tiba tercium dari tubuh Mustaqim. Kini, Mustaqim memalingkan wajahnya, menatap sendu ke arah Ucil. "Aku minta maaf Cil, besok aku tolong didoakan ya." Ucil mengangguk, meski dia belum mengerti betul ucapan Kang Mus. "Ya udah, aku mau pulang. Oh iya, tolong besok kamu pergi ke rumah keluarga Yatno. Sampaikan pada keluarganya bahwa saya ingin meminta maaf ya Cil," ucap Mustaqim, kemudian bangkit berlalu tanpa menunggu jawaban. Dan itu membuat Ucil hanya bengong tanpa ekspresi. Ucil baru sadar akan keganjilan ucapan Mustaqim setelah matanya tak lagi melihat tubuh Mus. Ucil kembali mengingat dan merangkai kalimat yang dirinya dengar, dan itu mengandung sebuah pesan. Termangulah Ucil. Dia berpikir jika Mustaqim pasti mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami, sehingga Mustaqim merasa sangat ketakutan dan bersalah. Wajah Ucil seketika menegang ketika pikirannya sampai ke sebuah nama, yaitu Yatno. Dia buru-buru menutup pintu dan kembali ke dalam kamarnya. Tak berapa lama Ucil memejamkan mata. Telinganya sayup-sayup mendengar lantunan azan subuh, menandakan pagi akan menjelang. Ucil sedikit terhenyak ketika dia mengingat dan menerka waktu pertemuannya dengan Mustaqim barusan. Walaupun terasa aneh, tak membuat dia berpikir lebih jauh dan memilih untuk segera melanjutkan tidurnya. Gema kalimat tahlil yang pertama terdengar di telinga Ucil saat dia membuka mata. Sebentar, dia terdiam meregangkan ototnya, menyangka gema tahlil itu berasal dari rumah tetangganya. Namun sejurus kemudian, Ucil terjengkat kaget ketika mendengar isakan-isakan tangis yang kadang meraung dari jalan depan rumahnya. Ucil cepat-cepat beranjak keluar kamar, ingin memastikan gema lantunan tahlil beriring itu berasal dari mana. Terpakulah Ucil ketika melihat iringan ramai-ramai orang di belakang sebuah keranda tertutup kain hijau. Tak jauh tepatnya, di sisi keranda itu, ada 3 perempuan yang tengah mengapit seorang perempuan setengah baya berkerudung hitam yang tampak sesekali meronta dan menjerit menangisi jasad yang ada di dalam keranda. Jantung Ucil seketika berdebar kencang ketika matanya melihat jika wanita yang menangis pilu itu adalah istri dari Mustaqim, temannya yang baru beberapa jam lalu bertemu dengan dia. Dipaksakannya, kaki Ucil keluar rumah demi memastikan dugaannya. Sebentar, dia menatap iringan pengantar jenazah yang sudah menjauh itu dan hanya menyisakan beberapa orang di belakang. Tak lama, ada satu lelaki mendekat ke tempat Ucil berdiri. Wajahnya yang sangat Ucil kenal menunjukkan raut duka yang mendalam. "Yud, siapa yang meninggal Yud?" tanya Ucil tak sabar saat Yuda di hadapannya. Yuda hanya diam menunduk sebelum menarik tangan Ucil masuk ke dalam rumahnya. "Mustaqim Cil, Mustaqil meninggal. Dia meninggal tadi malam jam 11, ucap Yuda tak berapa lama setelah dia duduk. "Mustaqim jam 11? Sahut Ucil seolah tak percaya. "Iya Cil, aku di situ pas Kang Mus meninggal," tercenganglah Ucil mendengar hal tersebut. Tubuhnya seperti tak lagi berdarah. Kali ini, mau tak mau, untuk kesekian kalinya, Ucil merasakan satu ketakutan yang sangat luar biasa. Jiwanya terguncang hebat memikirkan temannya yang meninggal, yang dia anggap akibat dari sebuah kesalahan yang hari itu dia perbuat. Hari itu adalah hari terburuk
dan hari paling menakutkan dalam sejarah hidup Ucil. Dia menangis meraung penuh penyesalan, meraung penuh ketakutan, menyesal karena telah sembrono dan sombong demi sebuah kesenangan. Takut jika dirinya akan bernasib sama dengan Mustaqim yang menjadi korban dari sebuah kecongaan. Tak lama setelah itu, Ucil dengan dibantu keluarganya, teman, dan seorang kiai akhirnya bisa menyelesaikan urusannya setelah sempat drop 3 hari. Dia menyelesaikan sebuah amanah yang disampaikan oleh almarhum Mustaqim dengan bertandang ke rumah almarhum Yatno dan berziarah ke kuburannya. Demikianlah sepenggal cerita tersebut. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk Bang Page Illustration karena sudah mau membawakan cerita ini. Oke, sekian cerita yang bisa Bang Page sampaikan. Terima kasih untuk pengirim cerita ini ya. Marilah kita ambil pesan yang ada di dalam cerita ini. Kita diajarkan untuk saling menghargai siapapun itu, entah ke sesama manusia, kepada alam dan binatang, juga kepada mereka yang telah meninggal dunia. Di setiap tindakan, pasti selalu ada sebuah pelajaran yang dapat kita ambil. Dan dari sebuah kesalahan, pasti akan ada akibat yang akan kita terima. Marilah kita semua berdoa agar selalu berada dalam lindungannya, serta menjaga attitude dan tingkah laku dimanapun dan kapanpun kita berada. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.